완전 싫은데. 어쩔 건데, 어쩔 건데. 나가라. 쇼. 아, 더 세게. Gilgu adalah pemuda pengangguran yang hidup tanpa arah, menghabiskan hari-harinya bermain mesin capit hanya untuk membunuh waktu. Hidupnya yang monoton tiba-tiba berubah ketika suatu pagi pintu apartemennya diketuk keras. Seorang gadis cantik baru saja pindah ke unit bawah. Namanya Seon-gi, pemilik toko roti kecil di dekat sana. Parasnya lembut, gerak-geriknya anggun, dan auranya begitu tenang hingga membuat siapapun merasa nyaman. 왜? 진짜? 안녕하세요. Suatu malam tanpa sengaja, Gilgu melihat sisi lain dari gadis itu. Saat turun untuk mengambil bantal lehernya yang terjatuh, ia mendapati Seon-gi sedang menikmati bir seorang diri. Senyumnya yang ringan dan puas setelah meneguk minuman itu membuat Gilgu terpikat. Sejak saat itu, Seon-gi menjadi sosok yang terus memenuhi pikirannya. Namun pesona itu berubah menjadi mimpi buruk ketika Gilgu yang mabuk memasuki lift apartemen. Tiba-tiba sebuah tangan menyambar dari luar. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat Seon-gi menerobos masuk dengan tatapan kosong seperti arwah gentayangan. Tanpa penjelasan, ia mencekik dan menyerangnya seolah memastikan sesuatu yang terjadi malam sebelumnya. Gilgu tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, ia mendatangi toko roti Seon-gi. Anehnya gadis itu tampak seperti biasa, tenang, sopan, bahkan memberinya hadiah pembukaan toko. Tidak ada tanda-tanda ia mengingat kejadian di lift. Perbedaan sikap yang begitu ekstrim membuat Gilgu semakin bingung. Suatu pagi buta, ia kembali melihat Seon-gi dengan rambut kusut dan tatapan liar di balkon. Saat berlari turun, ia mendapati seorang pria tengah bersetegang dengannya. Gilgu mencoba ikut campur, tetapi pria itu ternyata ayah kandung Seon-gi. Sang ayah menuduh Gilgu mengikuti putrinya. Dalam ketegangan itu, Seon-gi tiba-tiba berubah agresif dan menyerang Gilgu, menyalahkannya atas luka di dahinya. Ayahnya segera menariknya pergi dan memperingatkan Gilgu agar tidak lagi mencampuri urusan keluarga mereka. Meski sudah diperingatkan, rasa penasaran Gilgu justru semakin besar. Diam-diam ia mengamati Seon-gi dan menemukan kenyataan mengejutkan. Di siang hari, ia adalah gadis polos dan lembut. Tetapi setiap lewat pukul 2 pagi, selama 3 jam penuh, ia berubah menjadi sosok liar yang gemar berkeliaran, berpesta dan merusak barang-barang di sekitar lingkungan. Suatu hari, ayah Seon-gi mengalami cedera punggung saat harus menahan putrinya yang kembali kehilangan kendali. Gilgu yang menyaksikan dari jauh memanggil ambulans dan membantu mereka. Sejak itu, sang ayah mulai sedikit melunak. Ia menyelidiki latar belakang Gilgu dan akhirnya memutuskan mempercayainya. Demi melindungi putrinya, ia mempekerjakan Gilgu untuk menjaga Seon-gi setiap dini hari saat sisi lain dirinya muncul. Gilgu pun mengetahui fakta yang lebih aneh lagi. Seon-gi yang normal tidak mengingat apapun tentang perubahan itu. Sebaliknya, kepribadian yang muncul di malam hari mengetahui semua kenangan Seon-gi yang asli. Artinya, ia bukan sekedar kehilangan kesadaran, melainkan seperti memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Malam pertama menjaga sisi lain Seon-gi menjadi ujian berat. Sosok liar itu bersikap sangat manja dan mencoba merayu Gilgu. Beruntung ia telah diperingatkan bahwa itu hanyalah jebakan. Ketika usahanya gagal, gadis itu melampiaskan kekacauan dengan pergi ke minimarket, membeli berbagai makanan, lalu merusaknya di depan kasir. 민트 초코맛 초록색. 이건 절대 갖다 놓지 마. 악마도 기겁할 맛이라고. Ia bertindak seenaknya, memanggil orang tanpa sopan santun, bahkan melakukan hal-hal menjijikkan demi menakuti Gilgu. Malam-malam berikutnya tak kalah melelahkan. Setiap dini hari, Gilgu harus menahan tingkah anehnya, mulai dari kebiasaan membeli makanan tertentu hingga mengobrak-abrik tumpukan sampah untuk mencari benda-benda yang dianggapnya berharga. Di balik wajah malaikat di siang hari, tersembunyi sisi gelap yang tak seorang pun duga. Dan kini, Gilgu terjebak di antara dua sosok dalam satu tubuh, gadis lembut yang ia kagumi dan makhluk liar yang hanya muncul saat malam semakin larut.
Semua bermula dari kejadian sepele yang berubah menjadi mimpi buruk bagi Gilgu. Tanpa sengaja, ia mendorong Xianqi dari ayunan, dan sejak saat itu, hidupnya tak lagi tenang. Sosok dalam diri Xianqi itu, makhluk yang mengambil alih tubuhnya di waktu-waktu tertentu, terus memburu dan menghajarnya tanpa ampun. Di tengah ketakutan yang tak berusudah, hanya satu hal yang mampu menenangkan hati Gilgu, yaitu cahaya bulan putih yang tampak samar di siang hari. Simbol kecil harapan yang membuatnya bertahan. Putus asa mencari jalan keluar, Gilgu diam-diam bertanya pada adik Xianqi tentang cara mengusir roh jahat itu. Ia berharap ada ritual pengusiran setan seperti di film-film, namun harapannya pupus. Pengusiran setan hanyalah cerita fiksi. Namun dari percakapan itu, ia mengetahui sesuatu yang penting. Sosok dalam diri Xianqi gemar bertaruh, dan ia selalu menepati hasil taruhan, menang ataupun kalah. Berbekal informasi itu, Gilgu menyusun rencana. Pagi-pagi sekali, ia mengajak Xianqi ke arena mesin capit boneka dan menantangnya. Jika dalam 3 kali percobaan ia berhasil mendapatkan boneka yang diinginkan Xianqi, maka roh itu harus memberitahu cara membuatnya pergi. Tanpa disangka, Gilgu ternyata sangat mahir. Dalam 3 percobaan, boneka itu berhasil ia raih. Roh itu menerima kekalahan dan mengungkapkan syaratnya. Panggil namanya 3 kali dan perintahkan ia keluar dari tubuh itu, maka ia akan pergi dengan sendirinya. Namun ada satu masalah, ia menolak memberitahu namanya yang sebenarnya. Belum sempat Gilgu menemukan celah lain, roh itu kembali menimbulkan kekacauan. Suatu malam di tepi sungai Han, mereka melihat seorang pria yang hendak mengakhiri hidupnya dengan melompat. Polisi berusaha membujuknya, situasi tegang menggantung di udara. Tiba-tiba, roh dalam tubuh Xianqi justru berteriak menantang pria itu untuk membuktikan bahwa melompat bukanlah hal sulit. Tanpa ragu, ia sendiri yang lebih dulu menjatuhkan diri ke sungai. Gilgu terpaku terkejut. Namun ketika tim penyelamat datang, yang mereka lihat justru Xianqi berenang dengan gaya kupu-kupu yang anggun dan persis. Aksi nekat itu secara aneh menggugah pria tadi, membuatnya mengurungkan niatnya. Malam berikutnya, Gilgu kembali menemuinya. Dan kali ini, Xianqi tampak seperti dirinya yang lembut di siang hari. Ia mengungkapkan bahwa hari itu adalah peringatan kepergian ibunya, dan rasa mindu memenuhi hatinya. Mereka berjalan bersama dalam suasana yang hening dan seduh. Xianqi bahkan mengajak Gilgu menonton film romantis. Di tengah adegan penuh emosi di layar, Gilgu tanpa sadar menyentuh tangannya. Namun seketika senyum lembut itu berubah menjadi seringai licik. Ia berlari ke barisan depan dan merebut popcorn milik pasangan lain. Ternyata kelembutan tadi hanyalah samaran. Roh itu masih berkuasa. Dengan sifat usilnya, ia memaksa Gilgu membawanya ke pantai. Jika ia bersenang-senang, katanya, waktu penguasaannya atas tubuh Xianqi akan dikurangi. Karena tak mungkin pergi malam itu, Gilgu membawa Xianqi yang normal ke pantai pada siang hari. Roh tersebut mengingat pengalaman itu dan menepati janjinya, namun hanya mengurangi 5 menit saja. Ketika Gilgu mencoba meminta lebih, ia marah besar. Ia mencabut segenggam rumput di pinggir jalan dan mengunyahnya dengan kesal, mengeluh bahwa semua orang ingin mengusirnya. Jika memang ingin ia pergi, maka harus dengan ketulusan. Dalam amarahnya, ia berlari ke sebuah gang sempit. Tiba-tiba tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Di depannya terbentang seutas tali yang terpasang melintang. Tali itu menjadi penghalang tak terlihat yang untuk sementara menyegel kekuatan sang roh, memberi Gilgu secercah kesempatan untuk mengakhiri teror yang selama ini menghantuinya. Gi berusaha melepaskan diri dari situasi yang menekannya, hingga akhirnya Gilgu datang menyusul. Ia menyodorkan air, membersihkan wajah Gi yang kotor, dan dengan tulus berjanji akan membuatnya bahagia dengan sepenuh hati. Untuk menepati ucapannya, Gilgu mengajak sang iblis berkeliling menggunakan skuter listriknya. Mereka menghabiskan waktu di taman trampolin, tertawa tanpa beban, lalu berlanjut ke kebun bunga tempat Gilgu memotret sisi ceria dan jahilnya. Dalam suasana penuh kebahagiaan itu, sang iblis bahkan menggambar potretnya sendiri, dan dengan bangga menganggap dirinya cantik bahkan di antara kaumnya. Perasaannya yang meluap membuatnya luluh, hingga ia setuju mengurangi waktu kerasukannya setengah jam setiap hari. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu malam di klub, seorang pria asing mendekati Gi dengan sikap mencurigakan. Untuk melindunginya, Gilgu spontan mengaku sebagai pacarnya.
Pria itu hanya tersenyum dingin, menatap Gi seolah mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik dirinya. Keesokan harinya, pria tersebut muncul lagi di toko roti milik keluarga Gi dan mengungkap jati dirinya kepada Gilgu. Ia adalah seorang pengusir roh yang telah lama memperhatikan Gi. Bahkan jebakan tali di gang malam sebelumnya adalah perbuatannya. Ia berniat melenyapkan iblis yang merasuki Gi untuk selamanya. Ancaman itu segera sampai ke telinga sang iblis. Ia memperingatkan Gilgu agar tidak gegabah mempercayai pria tersebut. Jika ia berani mengkhianatinya, konsekuensinya akan sangat berat. Gilgu terombang-ambing di antara rasa takut dan harapan. Ayah Gi pun mengingatkan bahwa banyak pengusir roh hanyalah penipu, dan kesalahan kecil bisa memicu amarah makhluk yang jauh lebih berbahaya. Demi keselamatan, Gilgu menahan niatnya untuk bertindak. Tanpa mereka sadari, sang pengusir roh telah bergerak lebih dulu. Pada malam bulan sabit saat kekuatan iblis melemah, Gi yang tampak polos bertemu seorang wanita di halte bus. Dengan alasan sederhana, wanita itu memanfaatkan kebaikan Gi dan memberinya permen sebagai ucapan terima kasih. Tak lama setelah memakannya, Gi mulai mengantuk di dalam bus. Di saat itulah sang pengusir roh mendekat dengan diam. Di tempat lain, Gilgu teringat ucapan sang iblis bahwa malam bulan sabit adalah saat terlemahnya. Kegelisahan menyergapnya ketika panggilan Gi tak terhubung. Beruntung, lokasi ponsel Gi masih bisa dilacak. Gilgu segera melaju mengejar titik sinyal itu. Ia tiba tepat ketika ritual telah dimulai. Gi terikat kuat, sementara sang pengusir roh melantunkan mantra untuk memisahkan roh jahat dari tubuhnya. Tanpa ragu, Gilgu menerobos masuk dan menghentikan proses itu. Sang pengusir roh bersikeras bahwa yang merasuki Gi hanyalah roh tingkat rendah, bukan iblis seperti yang ia kira. Namun bagi Gilgu, Gi tetaplah seseorang yang ingin ia lindungi. Dengan kemampuan anggar yang pernah ia pelajari, ia melawan dan akhirnya mengalahkan pria itu, menyelamatkan Gi dari ritual yang hampir merenggutnya. Dalam perjalanan pulang, untuk pertama kalinya sang iblis membuka masa lalunya. 100 tahun lalu, desanya dilanda kelaparan dan wabah mematikan yang merenggut seluruh keluarganya. Sejak saat itu, ia terjebak dalam kesendirian panjang yang membentuknya menjadi makhluk seperti sekarang. Di bawah cahaya malam yang perlahan memudar, hubungan mereka tak lagi sekedar perjanjian aneh antara manusia dan iblis, melainkan ikatan yang mulai dipenuhi empati dan luka masa lalu yang terungkap. Di sebuah desa terpencil yang dilanda malapetaka, seorang pengusir roh perempuan datang membawa satu solusi mengerikan. Bencana hanya bisa dihentikan lewat pengorbanan. Tidak ada hewan atau harta yang layak dijadikan tumbal. Dalam keputusasaan, warga justru menunjuk seorang gadis kecil yang sebatang kara dan tak berdaya. Ia dikorbankan demi keselamatan orang banyak. Waktu berlalu, rasa bersalah menghantui sebagian orang, hingga sebuah keluarga memakamkan jasad gadis itu di dalam sebuah guci dan menguburnya dengan layak. Selama bertahun-tahun, arwah yang tersimpan di dalam guci perlahan menemukan ketenangan. Luka dan dendam yang dulu membara mulai mereda. Namun 50 tahun kemudian, ketenangan itu hancur. Nenek buyut Sanji tak sengaja menggali guci tersebut dan menggunakannya untuk membuat kimchi. Perlindungan yang selama ini menahan arwah gadis itu pun lenyap. Tanpa tempat bernaung, jiwanya kembali dipenuhi amarah dan kesedihan, lalu merasuki sang nenek buyut. Sejak saat itu, arwah itu berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga akhirnya menetap pada Sonji. Selama bertahun-tahun, ia bersembunyi dari para pengusir roh yang terus memburunya. Ia membuat kekacauan agar orang-orang percaya dirinya benar-benar iblis, supaya tak ada yang mendekat dan mengetahui rahasianya. Ia terus mendesak keluarga Shanji untuk berpindah tempat, takut identitasnya terbongkar. Namun di balik semua itu, hatinya tetap mendambakan kehangatan keluarga. Hari-harinya bersama orang tua Shangi menjadi masa paling bahagia dalam hidupnya, walau kebahagiaan itu tak pernah lama. Ibu Xian telah lama tiada, dan kini ancaman baru terus mendekat. Ia mengungkapkan bahwa seorang pengusir roh memilih malam tertentu untuk menangkapnya. Tepat pada purnama ke-1000 setelah ia keluar dari guci, jiwanya akan benar-benar lenyap. Setelah bulan sabit berlalu, hanya tersisa 1 bulan menuju malam takdir itu. Jika tak ada yang dilakukan, ia akan membawa seluruh kenangan pahitnya dan menghilang selamanya ke dalam kegelapan. Gilgu bertanya apakah ada cara agar ia bisa pergi dengan lebih tenang. Satu-satunya harapan adalah seseorang dengan hati tulus menyegelnya kembali ke dalam guci, memberinya 50 tahun lagi untuk bertahan dan mungkin menghindari kehancuran total. Namun ia sendiri tahu, guci itu entah di mana, dan ketulusan seperti itu terasa mustahil baginya.
Kesedihannya dalam suaranya membekas di hati Gilgu. Ia tetap datang setiap pukul 2 pagi seperti biasa. Tapi gadis itu kini mengurung diri, memilih menghilang perlahan tanpa pamit. Tak ingin menyerah, Gilgu memutuskan mencari guci yang hilang. Ia menuju rumah lama nenek buyut Ga dan menggali tanah selama malam. Saat hampir putus asa dan menyadari bahwa malam ini adalah purnama terakhir, kicauan burung membawanya pada sebuah batu besar tersembunyi di semak. Dengan sisa tenaga, ia mengungkit batu itu. Di bawahnya, terkubur guci yang masih utuh. Dengan hati-hati, ia membawanya kembali ke Seoul. Sementara itu, menyadari malam terakhirnya, sang arwah berdandan untuk terakhir kalinya. Ia memilih riasan bernuansa merah, pergi ke minimarket bersama ayah Shanji, dan mencoba rasa minta yang belum pernah ia cicipi. Meskipun sebenarnya tidak menyukainya, ia menelannya tanpa penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia mengucapkan terima kasih kepada pegawai toko. Di bawah langit malam, ia memandangi punggung ayah yang kian menua. Teringat saat dulu digendong dan ditemani berjalan. Ia sadar pria itu telah lama ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Di saat-saat terakhirnya, ia terus memikirkan Gilgu yang menghilang beberapa hari. Tepat ketika purnama mulai naik, Gilgu datang tepat waktu. Ia menggenggam tangannya dan mengajaknya ke taman favoritnya. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan guci yang telah dibersihkan, berjanji akan menjaganya agar ia bisa hidup damai selama 50 tahun ke depan. Melihat kuku dan pakaiannya yang kotor karena menggali semalaman, ia tersentuh. Gilgu mengungkapkan perasaannya. Kebersamaan mereka membuatnya sadar bahwa gadis itu tak pernah menakutkan. Ia diam-diam tersenyum, berpura-pura tertidur saat lelah, bahkan menyiram bunga yang layu. Ia ingin gadis itu melupakan masa lalunya yang menyakitkan. Untuk pertama kalinya, topeng kenakalan itu runtuh. Air matanya jatuh tanpa henti. Di bawah cahaya purnama, ia menyebutkan nama aslinya. Gilgu membuka guci dan memanggil namanya 3 kali. Kenangan demi kenangan berkelebat di benaknya. Dengan hati yang berat, ia memeluk Gilgu untuk terakhir kali sebelum perlahan kembali ke dalam dunia kecil di dalam guci. Kelopak bunga berterbangan di bawah sinar bulan, dan tangisnya akhirnya reda. Lewat pukul 2 pagi, Shanji tertidur lelap. Arwah itu benar-benar telah pergi. Waktu terus berjalan. Shanji pergi belajar ke luar negeri. Ayahnya menutup toko roti dan memulai perjalanan baru. Gilgu menemukan pekerjaan yang ia sukai, namun hatinya kerap terasa kosong. Beberapa tahun kemudian, Shanji kembali dan orang pertama yang ia hubungi adalah Gilgu. Ia tak pernah tahu bahwa sejak pertemuan pertama, Shanji telah menyimpan perasaan padanya. Kini di rumahnya, Gilgu menyimpan guci itu di tempat yang terhormat. Ia menjaganya seperti menjaga kenangan paling berharga dan menjaga gadis yang selamanya tersembunyi di dalam hatinya.